Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas materi tentang perdagangan internasional. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Ketiga, menjelaskan manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Apakah kalian tahu apa pengertian dari perdagangan internasional? Ya, benar. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Terjadinya perdagangan internasional menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Negara atau orang yang melakukannya disebut eksportir. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Negara atau orang yang melakukannya disebut importir. Komoditas ekspor. Contoh, kopi ke Brazil, kelapa sawit ke India, batu bara ke Cina. Sedangkan komoditas impor, contohnya aluminium dari Cina, pupuk dari Jepang, beras dari Thailand. Nah, sekarang kita bahas faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam masing-masing negara dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat yaitu perbedaan budaya suatu bangsa. Yang kelima adalah perbedaan harga barang, dan yang keenam perbedaan upah dan biaya produksi. Sekarang kita lihat tabel yaitu tentang perbedaan perdagangan dalam dan perdagangan luar negeri. Yang pertama adalah faktor pembeda. Untuk transportasi atau biaya angkut, perdagangan dalam negeri lebih rendah atau murah, sedangkan perdagangan luar negeri lebih tinggi atau mahal. Kemudian yang kedua, distribusi. Untuk perdagangan dalam negeri lebih mudah, sedangkan perdagangan luar negeri lebih sulit. Pajak. Untuk perdagangan dalam negeri tidak ada pajak ekspor impor, sedangkan perdagangan luar negeri dikenakan pajak ekspor dan impor. Yang keempat, alat pembayaran. Perdagangan dalam negeri menggunakan uang rupiah dengan aturan, hukum, dan norma bangsa Indonesia. Sedangkan perdagangan luar negeri menggunakan valuta asing dengan aturan, hukum, dan norma-norma internasional. Yang kelima, cara pembayaran. Untuk perdagangan dalam negeri secara langsung dan melalui jasa bank. Sedangkan untuk perdagangan luar negeri yaitu clearing internasional atau telegraphic transfer atau menggunakan LC. Sekarang kita bahas yaitu tentang manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, mempererat hubungan antar negara secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Tiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Berikutnya, dapat memperluas lapangan kerja, mendorong kegiatan produksi, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan teknologi di masing-masing negara. Setelah manfaat, kita bahas adalah tentang hambatan perdagangan internasional.
Yang pertama adalah harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Yang kedua, bea masuk yang tinggi. Yang ketiga, adanya proteksi. Proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Yang keempat, kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara dengan tujuan untuk meningkatkan devisa negara bagi negara tersebut. Yang kelima, pertentangan politik. Yang keenam, yaitu peperangan. Demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ingat pesan ibu, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ibu tutup dan kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.